dampak dari ekspor pasir laut. Saya akan menganalisis mengenai dampak dari ekspor laut terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari ekspor pasir laut ini. Bahwa industrialisasi itu telah abai terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan. Bahwa manusia itu berbahaya bagi lingkungan karena manusia sebagai aktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Intara Kitajani dengan NIM 174221001 dari kelas Teori Politik B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Politik. Sebelumnya, saya memilih untuk menggunakan Green Political Theory untuk menganalisis studi kasus yang saya ambil, yaitu mengenai dampak dari ekspor pasir laut. Saya akan menganalisis mengenai dampak dari ekspor laut terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari ekspor pasir laut ini. Masuk ke studi kasus, apa sih Green Political Theory itu? Nah, Green Political Theory adalah teori yang membahas mengenai isu-isu lingkungan dan juga berfokus pada keberlangsungan hidup ekosistem alami di planet bumi ini. Nah, teori ini muncul karena adanya respon terhadap krisis ekologis dan juga kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim dan juga kerusakan alam. Nah, teori politik hijau atau Green Political Theory ini berkaitan dengan alam atau ekologis antara alam dan juga manusia, dan keduanya saling berhubungan satu sama lain. Saya mengutip dari R. Kessley tentang teori politik hijau atau Green Political Theory yang berkaitan sama pertumbuhan ekonomi dan juga industrialisasi. Nah, bahwa industrialisasi itu telah abai terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, dari R. Kessley ini berhubungan sama studi kasus yang saya ambil, yaitu mengenai dampak ekspor pasir laut yang dilakukan oleh Indonesia baru-baru ini. Jadi Indonesia itu kembali membuka ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Pada saat itu tahun 2003, Presiden yang menjabat saat itu yaitu Megawati melarang adanya ekspor pasir laut ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil karena adanya ekspor laut ini. Tahun 2024 ini ekspor pasir laut kembali dibuka. Hal ini tertuang pada peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Jadi pasir ini akan diekspor ke negara tetangga yaitu Singapura untuk kebutuhan atau kepentingan dari negara Singapura untuk melakukan reklamasi. Adanya ekspor pasir laut itu juga berdampak negatif terhadap perairan di Indonesia, apalagi di Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Apa sih dampak negatif yang ditimbulkan dari ekspor pasir laut ini? Nah, yang pertama adalah kerusakan ekosistem atau keberlangsungan dari ekosistem di dalam laut. Kerusaknya terumbu karang, ekosistem ikan terganggu, dan ini akan berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir sebagai seorang nelayan. Nelayan bergantung hidupnya terhadap laut, hasil tangkapan mereka. Nah, jika air laut atau di perairan terganggu, akan berdampak pada ekonomi dari masyarakat pesisir yaitu nelayan tadi. Adanya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya ekspor pasir laut ini yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu adanya kerusakan ekosistem laut, ikan-ikan terganggu habitatnya, terus mata pencaharian nelayan juga terganggu dan terancam hilang juga. Adanya hilangnya pulau-pulau kecil karena tergerus, adanya abrasi. Nah, adanya dampak negatif yang ditimbulkan ini mendapat respon dari aktivis lingkungan yaitu JATAM. JATAM itu Jaringan Advokasi Tambang, yaitu respon jumlah resiko negatif terhadap lingkungan akibat adanya ekspor pasir laut yang dapat menyebabkan air menjadi keruh, kerusakan terumbu karang, dan mengganggu siklus ikan dan organisme laut yang lainnya. Nah, eksploitasi pasir laut juga mempengaruhi adanya pulau-pulau kecil yang di sekitar pantai itu hilang, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu ada WALHI, yaitu Wahana Lingkungan Hidup juga turut merespon
menyatakan kontra adanya ekspor pasir laut ini karena akan merugikan masyarakat pesisir terutama bagi nelayan. Nah, Walhi itu menyebut juga adanya terjadi konflik sekitar 3.000 sampai 4.000 orang adat itu terancam wilayah tangkapannya. Nah, Walhi juga menyatakan jika pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau khususnya yang tenggelam itu akibat tambang pasir laut. Nah, dari beberapa dampak yang terjadi atau yang diakibatkan dari ekspor pasir laut ini sesuai dengan teori yang saya pakai tadi yaitu Green Political Theory bahwa manusia itu berbahaya bagi lingkungan karena manusia sebagai aktor yang mengelola lingkungan harusnya ya bisa menjaga dan juga merawat lingkungan sebaik mungkin. Apalagi manusia juga bergantung pada alam dan alam juga akan memberikan nilai positif atau dampak positif kepada manusia jika manusia menjaga atau melestarikan lingkungan. Jika dilihat melalui perspektif Green Political Theory bahwa konsep alam ini saling bergantung satu sama lain antara manusia, ekologis dan juga alam. Nah, alam ini memberikan manfaat bagi manusia untuk kelangsungan atau keberlangsungan hidup manusia, menyediakan manfaat untuk hidup manusia. Sedangkan manusia itu sebagai puncak atau aktor dalam mengelola alam. Nah, industrialisasi dari ekspor pasir laut ini menjadi penyebab kerusakan yang dilihat dari antroposentris. Respon saya sebagai mahasiswa untuk menanggapi fenomena ini adalah perlu adanya regulasi yang ketat untuk mengatur adanya ekspor pasir laut ini agar kedepannya itu tidak merugikan atau berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan dan juga alam karena kita sebagai manusia juga bergantung keberlangsungan hidup kita bergantung dengan alam dan juga pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat pesisir atau masyarakat sekitar yang terdampak ekspor pasir laut ini agar mereka juga bisa mengawasi dan juga memberikan aspirasinya melalui dialog itu dan adanya analisis dampak lingkungan untuk meminimalisir adanya kerusakan lingkungan yang besar atau kedepannya secara jangka panjang seperti itu.